Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Singasari. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peninggalan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singasari berpusat di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang mencakup wilayah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, hingga Mojokerto. Nama asli dari Kerajaan Singasari ialah Kerajaan Tumapel, yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Kadiri. Meskipun Kerajaan Singasari sudah berdiri sejak tahun 1222 Masehi, beberapa peninggalannya masih bisa dijumpai hingga sekarang. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Singasari ini dapat ditemukan dalam wujud berupa candi, prasasti, dan arca. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Singasari sebagai bukti berdirinya dan keberadaan kerajaan tersebut. Yang pertama, Candi Singasari. Candi Singasari merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Singasari yang terletak di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna, atau tepatnya di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada tahun 1200 Masehi untuk menghormati Raja Kertanegara, salah satu raja dari Kerajaan Singasari. Candi Singasari merupakan candi Siwa yang dibangun di tengah halaman dan dikelilingi arca Siwa. Candi Singasari dihiasi dengan pahatan berbentuk kepala kala pada bagian atas pintu candi. Di kiri dan kanan bilik pintu terdapat relung yang digunakan sebagai tempat arca. Ruang utama candi terdapat yoni yang sudah terdapat kerusakan pada bagian kakinya, akan tetapi keseluruhan bentuk Candi Singasari ini tampak sederhana. Diduga kuat bahwa pembangunan Candi Singasari ini tidak pernah selesai dibangun. Pada tahun 1930, pemerintah Belanda sempat melakukan pemugaran pada candi ini. Yang kedua, Candi Kidal. Candi Kidal merupakan salah satu candi peninggalan Kerajaan Singasari yang kental dengan budaya Jawa Timur, yang terletak di Desa Kidalrejo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi yang dibangun pada tahun 1248 Masehi ini dibuat menggunakan batu andesit, dan berdimensi geometris vertikal. Atap candi terdiri dari 3 tingkat seperti ratna yang merupakan karakteristik candi Hindu, atau stupa yang merupakan karakteristik candi Buddha. Pada bagian kaki candi tampak tinggi, yang dilengkapi dengan anak tangga untuk masuk ke bagian dalam candi. Candi Kidal menceritakan tentang mitologi Hindu yang memiliki pesan moral terkait pembebasan untuk para budak yang masih terjaga hingga saat ini. Candi Kidal dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Raja kedua Kerajaan Singasari yang bernama Anusapati, yang memerintah Kerajaan Singasari selama 20 tahun sejak tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Yang ketiga, Candi Jago. Candi yang memiliki nama asli Jajagu dari Kitab Negara Kertagama, yang diartikan sebagai tempat yang suci dan diagungkan ini dibangun pada abad ke-13 Masehi, atau tahun 1268 Masehi, yang terletak di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Jago dibangun dengan susunan material batu andesit, yang memiliki bentuk arsitektur seperti teras punden berundak dengan panjang 23,71 meter, lebar 14 meter, serta tinggi 9,97 meter. Candi Jago memiliki relief pada dinding luar kaki candi yang menceritakan tentang Kresnayana, Partayana, Arjuna Wiwaha, Kunjaraharna, Anglingdarma, dan fabel. Menurut cerita sejarah, Candi Jago merupakan candi yang digunakan Raja Kertanegara untuk beribadah. Saat ini, bangunan Candi Jago bagian atas hanya tersisa sebagian saja, diperkirakan karena sempat tersambar petir. Yang keempat, Candi Jawi. Candi yang memiliki nama asli Candi Jajawa ini dibangun pada abad ke-13 Masehi, yang terletak di kaki Gunung Welirang, atau tepatnya di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Candi Jawi berada di dalam area seluas 40 x 60 meter,
yang memiliki tinggi 24,5 meter, dengan panjang 14,2 meter, dan lebar 9,5 meter. Material candi ini cukup unik, di mana bagian kaki menggunakan batu gelap, bagian tubuh menggunakan batu putih, sedangkan bagian atap menggunakan campuran batu gelap dan putih. Bagian pintu candi menghadap ke arah timur, dan membelakangi Gunung Penanggungan. Terdapat relief pada dinding candi yang hingga kini belum terbaca karena pahatan yang sangat tipis. Candi Jawi dibangun atas perintah Raja Kertanegara sebagai tempat peribadatan umat Shiwa Buddha, serta digunakan sebagai tempat pedarmaan atau penyimpanan abu dari Raja Kertanegara. Yang kelima, Candi Sumberawan. Candi Sumberawan merupakan bangunan candi berbentuk stupa yang ditemukan pada tahun 1904, yang terletak di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bangunan candi ini letaknya berada di dekat telaga yang airnya sangat jernih, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa pemandangan dari candi ini terlihat indah. Candi Sumberawan terbuat dari material batu andesit dengan panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, serta tinggi 5,23 meter. Candi Sumberawan dibangun pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, yang menjadi satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur, dengan bentuk bujur sangkar, tanpa dilengkapi anak tangga, dan tanpa relief. Candi Sumberawan tidak berfungsi seperti stupa pada umumnya, melainkan digunakan sebagai tempat ibadah atau pemujaan umat Buddha yang terkenal dalam kitab Negara Kertagama. Yang keenam, Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung merupakan sebuah piagam penganugerahan dan pengesahan untuk Desa Mula dan Desa Malurung yang diberikan kepada Pranaraja. Prasasti Mula Malurung ini diterbitkan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1255 Masehi atas perintah ayahnya, Wisnuwardana. Prasasti ini berbentuk lempengan tembaga yang ditemukan di dua waktu yang berbeda. 10 lempengan pertama ditemukan pada tahun 1975 di Kota Kediri, Jawa Timur, dan 3 lempengan lainnya ditemukan pada tahun 2001 di lapak penjual barang loak yang tidak jauh dari lokasi penemuan sebelumnya. Hingga saat ini, Prasasti Mula Malurung disimpan di Museum Nasional Jakarta. Yang ketujuh, Prasasti Wurare. Prasasti Wurare merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Singasari yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta, dengan tanggal 21 November tahun 1289 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Desa Kandang Gajah, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang kemudian dipindahkan ke Surabaya oleh Residen de Sals pada masa Hindia Belanda. Prasasti Wurare ditulis pada arca Joko Dolok, sebagai bentuk penghormatan sekaligus pelambang bagi Raja Kertanegara yang dianggap sudah mencapai derajat jina atau Buddha Agung. Prasasti Wurare terdiri dari sajak 19 bait, yang ditulis secara melingkar pada bagian bawah prasasti. Isi dari Prasasti Wurare yaitu menceritakan pendeta sakti bernama Arya Barat yang berhasil membelah tanah Jawa menjadi dua kerajaan menggunakan air ajaib dari kendinya, yang masing-masing belahan menjadi Janggala dan Panjalu, dengan tujuan untuk menghindari perang saudara antara dua pangeran. Yang kedelapan, Prasasti Manjusri. Prasasti Manjusri merupakan sebuah manuskrip peninggalan Kerajaan Singasari, yang dipahat pada bagian belakang arca Manjusri. Prasasti yang dibuat pada tahun 1343 Masehi ini ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Manjusri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama di atas Bodhisattva dengan 3 baris tulisan, dan bagian kedua diukir di belakang patung dengan 7 baris tulisan. Isi Prasasti Manjusri menceritakan tentang penempatan patung Manjusri oleh Aditya Warman pada tahun paling awal di Jina. Prasasti Manjusri dinilai sebagai kebijaksanaan transenden yang menceritakan Aditya Warman duduk di atas tahta berhias teratai. Prasasti ini sempat ditempatkan di Candi Jago, sebelum akhirnya disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Yang kesembilan, Prasasti Singasari. Peninggalan Kerajaan Singasari berikutnya yaitu Prasasti Singasari, yang ditemukan di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Prasasti yang dibuat pada tahun 1351 Masehi ini ditulis menggunakan aksara Jawa kuno, yang berisi tentang pembangunan monumen untuk Brahmana dan Raja Kertanegara. Prasasti Singasari ditulis untuk mengenang Raja Kerajaan Singasari yang telah gugur dalam pemberontakan di Kerajaan Singasari. Prasasti ini terdiri dari 17 baris, yang berakhir dengan pesan berisikan alasan dibangunnya Candi Pemakaman dan pesan untuk keturunan Sri Paduka. Selain itu, prasasti Singasari ini juga berisi tanggal dan penggambaran letak benda angkasa, serta maksud dan arti dari prasasti ini. Yang ke-10, Arca Dwarapala. Arca Dwarapala terletak di Desa Candi Renggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Arca Dwarapala merupakan patung yang dibuat sebagai penjaga gerbang dalam ajaran Shiva Buddha, yang dibuat menyerupai sosok yang menyeramkan dan jumlahnya bisa terdiri dari beberapa kelompok. Arca Dwarapala diletakkan di bagian luar candi, kuil, dan tempat suci lainnya sebagai pelindung. Arca Dwarapala dibangun dengan menggunakan material batu monolitik, yang memiliki tinggi 3,7 meter, dan menjadi pintu gerbang dari Kerajaan Singasari, yang dikelilingi pagar besi di pinggir jalan. Arca Dwarapala merupakan sebuah tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam wilayah kota raja dan peninggalan reruntuhan Kerajaan Singasari. Terdapat dua arca Dwarapala yang keduanya dapat dikatakan kembar, dengan posisi tangan yang berbeda. Ornamen pada arca Dwarapala mencerminkan kekerasan, pada bagian kepala terlihat menggunakan ikat kepala dengan hiasan tengkorak. Oke teman-teman, itu tadi cerita peninggalan Kerajaan Singasari. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.